Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sekolah itu tadi. Baiklah, pertama saya mengawali dengan materi pengertian manajemen sekolah. Manajemen sekolah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengendalian upaya sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dan yang kedua itu adalah pengertian kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pembelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rencana pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta pembelajaran dalam suatu periode jenjang pendidikan. Nah, di sini yang ketiga itu saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan kurikulum. Pengertian perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar untuk membina siswa ke arah perubahan tingkat laku yang diinginkan sehingga kurikulum tersebut itu tercapai. Karena di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada siswa itu sendiri. Dan di sini saya menjelaskan kurikulum nasional itu terdiri menjadi 3 model, yaitu yang pertama ada reguler, ada modifikasi, dan pembelajaran individual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang jadwal pelajaran dan pembagian tugas mengajar. Pertama, jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran merupakan pedoman mengajar bagi guru dan pedoman belajar bagi siswa. Fungsi jadwal pelajar adalah untuk menjabarkan seluruh program pengajaran di sekolah. Karena itu, dengan melihat jadwal pelajaran akan diketahui pertama, yaitu mata pelajaran apa yang akan diajarkan, dan kedua, kapan pelajaran itu diajarkan, ketiga, di mana ruang pelajaran diajarkan, dan terakhir yaitu siapa guru yang mengajar pada suatu kelas tertentu selama 1 minggu. Model jadwal kegiatan pembelajaran yang digunakan di sekolah mayoritas adalah hour release. Menurut Majid dan kawan-kawan, dalam jurnalnya menerangkan bahwa model penjadwalan hour release atau traditional scheduling memiliki beberapa keuntungan, yaitu pertama, siswa tidak akan tertinggal pelajaran yang jauh apabila tidak dapat mengikuti pelajaran selama 1 atau beberapa hari. Yang kedua yaitu guru mampu mengajar dalam waktu yang lebih singkat. Yang ketiga yaitu menjadikan guru lebih mudah memahami kurikulum karena guru tidak mengajar sepanjang hari. Yang keempat, siswa akan merasa hari berlalu dalam waktu yang singkat. Dan yang kelima, mengurangi kejenuhan siswa karena kelas yang lama, serta adanya variasi mengajar yang berbeda sebab dalam sehari siswa tidak hanya menghadapi 1 guru saja. Yang kedua yaitu pembagian tugas mengajar. Tugas utama guru dalam pendidikan adalah mengajar, mendidik, dan juga melatih. Ketiga pokok tersebut dilaksanakan secara bersamaan dalam rangka proses belajar dan mengajar. Semua aktivitas itu bermuara pada peserta didik yang berilmu pengetahuan, berbudi pekerti luhur, dan memiliki kecakapan hidup. Di lembaga pendidikan sekolah, tugas guru telah diatur sedemikian rupa melalui surat keputusan atau biasa disebut dengan SK. Ada SK melaksanakan tugas PBM, SK membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, SK wali kelas, pembina OSIS, dan lain sebagainya. Semua SK yang dikeluarkan oleh kepala sekolah akan dijadikan landasan yuridis bagi guru untuk melaksanakan tugas pokok maupun tugas tambahan di sekolah. Selain itu, semua SK ini akan dijadikan sebagai bukti fisik
sah untuk kenaikan pangkat dan jabatan guru, serta keperluan administrasi guru sertifikasi. SK tugas guru dalam PBM dan SK kegiatan ekstrakurikuler dikeluarkan setiap semester pada awal semester bersangkutan, dan juga masa berlakunya juga selama 1 semester. Next, selanjutnya Iksan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu program ekstrakurikuler dan kurikuler. Ada 5 aspek yang membedakan ekstrakurikuler dan kurikuler. Dan kita juga akan membahas fungsi kegiatan ekstrakurikuler dan prinsip kegiatan ekstrakurikuler. Baiklah, kita akan masuk ke aspek pertama dulu, yaitu sifat kegiatan. Bila dilihat dari sifat kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan kurikuler merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh setiap siswa. Kegiatan kurikuler bersifat mengikat. Program kurikuler berisi berbagai kemampuan dasar dan kemampuan minimal yang harus dimiliki siswa di suatu tingkat sekolah. Sebaliknya, kegiatan ekstrakurikuler lebih bersifat sebagai kegiatan penunjang untuk mencapai program kegiatan kurikuler serta untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebagai kegiatan menunjang, maka kegiatan ekstrakurikuler sifatnya lebih luas dan tidak terlalu mengikat. Baiklah, kita akan masuk ke aspek kedua, yaitu waktu pelaksanaan. Kalau ditinjau dari waktu pelaksanaan, waktu untuk kegiatan kurikuler pasti dan tetap dilaksanakan sekolah secara terus-menerus setiap hari sesuai dengan kalender akademik. Sedangkan waktu pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sangat bergantung pada sekolah yang bersangkutan, lebih bersifat fleksibel dan dinamis. Kita akan masuk ke aspek ketiga, yaitu sasaran dan tujuan program. Sebagai kegiatan inti persekolahan yang wajib diikuti oleh seluruh siswa, kegiatan kurikuler memiliki sasaran dan tujuan yang berbeda dengan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan kurikuler berhubungan dengan kegiatan yang membutuhkan kemampuan akademik siswa, sementara kegiatan ekstrakurikuler lebih ke pengembangan aspek-aspek antara lain seperti pengembangan minat, bakat, kepribadian, dan kemampuan sebagai makhluk sosial. Di samping tertentu saja, sebagai pembantu pencapaian tujuan kegiatan kurikuler. Kita masuk ke aspek aspek keempat. Teknis pelaksanaan. Teknis pelaksanaan kegiatan kurikuler sebagai kegiatan inti persekolahan sangatlah ketat dan teratur dengan struktur program yang pasti sesuai dengan kalender akademik. Kegiatan kurikuler berada di bawah tanggung jawab guru bidang studi atau guru kelas. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler penanggung jawabnya dapat guru kelas, guru bidang studi yang mungkin bersifat teamwork sesuai dengan keahlian para guru tersebut untuk bidang-bidang tertentu. Bahkan di sekolah-sekolah lain yang mempekerjakan tenaga dari luar untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, di mana tenaga luar tersebut memiliki keahlian khusus yang diprogramkan pada kegiatan ekstrakurikuler. Baiklah, agak nge-lag. Baiklah, kita akan masuk ke aspek dan kriteria keberhasilan.
Keberhasilan kegiatan kurikuler ditentukan oleh keberhasilan siswa dalam menguasai kompetensi yang sesuai dengan kurikulum yang diberikan oleh sekolah. Evaluasi keberhasilan pencapaian ditentukan dengan menggunakan tes. Sedangkan pada kegiatan ekstrakurikuler, kriteria keberhasilan lebih ditentukan oleh proses dan keikutsertaan dalam kegiatan itu. Oke. Nge-lag enggak nih? Aduh, nge-lag anjir. Maaf ada gangguan pada jaringan. Baiklah, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler. Ada 4 fungsi itu, yaitu pengembangan sosial, rekreatif, dan persiapan karir. Pengembangan yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas peserta didik sesuai dengan potensi bakat dan minat mereka. Sosial yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik. Yang ketiga yaitu rekreatif fungsinya fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan susunan rileks, mengembiarkan dan menyenangkan bagi peserta didik yang menunjukkan proses perkembangan. Yaitu yang keempat, persiapan karier, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik. Baiklah, kita masuk ke prinsip kegiatan ekstrakurikuler. Ada 5 prinsip kegiatan ekstrakurikuler, yaitu individual, pilihan, keterlibatan aktif, menyenangkan. 1. Individual, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan potensi, bakat, minat siswa masing-masing. 2. Pilihan, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan keinginan dan diikuti murid dengan sukarela. Yang ketiga yaitu keterlibatan aktif, prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang menuntut keikutsertaan murid secara penuh. Dan yang keempat, menyenangkan, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler dalam suasana yang disukai dan mengembirakan. Baiklah, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu pelaksanaan penilaian di SMA. Di sini saya mengambil materi pelaksanaan penilaian di SMA dalam keadaan sekarang ini, yaitu dalam keadaan pandemi COVID-19. Ada 3 jenis penilaian pada kondisi khusus di SMA selama masa pandemi COVID-19. Di antaranya yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Kita masuk ke penilaian sikap. Baiklah, penilaian sikap bertujuan untuk mengetahui capaian dan membina perilaku dan budi pekerti menjadi lebih baik. Penilaian ini selama proses pembelajaran jarak jauh bersifat penguatan, yaitu motivasi, apresiasi dalam bentuk deskripsi agar siswa tetap percaya diri dan termotivasi. Penilaian sikap dilakukan secara rutin dan berkelanjutan setiap pertemuan. Guru atau orang tua dan keluarga khusus
harus mengamati siswa. Siswa yang memiliki perilaku yang kurang baik dicatat untuk ditindaklanjuti. Sementara siswa yang memiliki perilaku normal tidak perlu dicatat. Astagfirullah, tidak perlu dicatat karena sudah mencapai sikap yang baik. Yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Dalam kondisi khusus, penilaian terintegrasi dalam bentuk penugasan atau tes tertulis yang diadaptasi lebih disarankan dengan pemberian umpan balik secara terus-menerus untuk menguatkan proses belajar siswa dari rumah, baik dengan mode daring, luring maupun kombinasi. Ada dua contoh penilaian pengetahuan, yaitu 1. Di awal semester atau pertemuan pertama setiap pertemuan pertama, guru menyampaikan rencana yang akan dilaksanakan berkaitan dengan penilaian tugas. Tugasnya adalah setiap akhir pertemuan siswa diminta membuat catatan dengan tulisan tangan. Yang kedua, selama pengumpulan tugas catatan tersebut, guru merespon dengan memberi umpan balik atau memberi koreksi dan kekeliruan yang ada dan memberikan nilai hasil tugas. Baiklah, itu dua contoh. Kita akan masuk ke penilaian keterampilan, yaitu yang ketiga. Pelaksanaan penilaian keterampilan dalam kondisi khusus, yaitu pandemi COVID-19, dilakukan dengan langkah-langkah berikut, yaitu ada 4 langkah, yaitu memberi rencana, memberi instruksi kerja, mengontrol dan membimbing, dan yang keempat yaitu memberi umpan balik dan menilai. Itu saja materi dari saya dan dari kelompok. Mohon maaf jika ada kata-kata yang banyak salah. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.